Kalau Jadi ada pertengkaran keluarga datangnya ke Pak Kayim nggak? yang iya. Siap, siap. Wong saya kan masih 25, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sobat Ngaji. Kembali lagi di channel Sobat Ngaji. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Dan nanti kita akan membahas yang terkadang orang-orang tuh tahu namanya, tapi tidak tahu tugas dan tupoksi dalam apa namanya dalam pekerjaan tersebut gitu. Jadi nanti kita tanya-tanya kepada narasumber. Untuk lebih jelasnya kita bersama dengan Pak Budiono, biasa dipanggil dengan Pak Kayim. Selamat malam Pak Kayim. Selamat malam Mas Fatur. Sehat Pak Kayim? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Cuaca lagi hujan terus ya Pak Kayim? Iya, tapi alhamdulillah untuk jam ini saat ini terang. Terang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang apa namanya kita selalu direstui kalau hal-hal kebaikan. Oleh baik. Oke Pak Kayim. Ini ada beberapa nanti yang kita bahas ke depannya. Mungkin dari teman-teman Sobat Ngaji nanti bisa memperhatikan bagaimana tugas seorang Kayim tuh apa aja sih sebenarnya. Terus nanti Kayim itu sebenarnya salah satu dari perangkat desa atau bagian dari desa, perangkat desa atau bukan sih, atau hanya independen atau mandiri atau seperti apa gitu. Untuk pertanyaan pertama Pak Kayim, untuk mengawali ya, Iya, iya. ini yang seperti orang-orang sudah tahu, sebenarnya tuh Kayim desa itu menurut Pak Kayim sendiri yang sudah berapa tahun kira-kira Pak Kayim? Ya, 2021. 2021, sekarang 2026, berarti 5 tahun ya. 5 tahun ya. 5 tahun. Ya, alhamdulillah. 5 tahun itu bukan waktu yang cukup apa sebentar ya, itu Sebentar udah ya. lama ya. Ibaratnya kalau anak TK ya. Udah masuk TK ya. Ya. Menurut Pak Kayim, apa sih Kayim desa itu? Iya, iya. Ya, terima kasih Ikhwan Fatur dan teman-teman semua dari Sobat Ngaji. Kali ini saya menemani Mas Fatur di sini berhubungan dengan apa yang biasa saya kerjakan, apa yang biasa saya lakukan di kehidupan saya. Dan benar saya menjadi yang namanya itu Kayim di desa ya. Kalau Kayim di desa itu orang bilang itu Kayim ya, Koyim itu kan pemuka lah ya, Koyimuddin pemuka agama lah. Itu salah satu atau seseorang yang menjadi Kayim itu biasanya dipilih oleh sekelompok orang atau tokoh dari masyarakat, kemudian direkomendasikan ke Pak Lurah. Dan yang mengangkat itu Pak Lurah. Iya. Dan saya apa ya? Berarti kan itu termasuk perangkat desa. Perangkat desa, perangkat desa ya. Iya. Kaki tangan lurah yang terjun langsung di lapangan. Dan bukan seorang administrasi atau bukan seorang
ahli apa itu, tapi dia kerja nyata di lapangan. Tugasnya nggak di kantornya ya, langsung di Enggak lapangan langsung ya. di lapangan iya. Kerja nyata lah kayak gitu. Kerja nyata. Mm-mm. Terus ada lagi Pak Kayim? Eh, dan untuk pekerjaannya itu kalau yang saya alami itu diangkat oleh kalau saya sendiri diangkat oleh Pak Kades atau Pak Lurah itu tahun 2021. Kalau di sini itu tiap tahun ya mendapat tugas kayak gitu SK. SK ya SK-nya Berarti tiap tahun. setiap tahun sekali SK keluar. Iya, Oh iya, iya gitu. iya iya. Oh berarti kayak kontrak kerjanya. Iya kontrak kerjanya Kontrak kerjanya satu satu tahun tahun sekali. sekali. Oh iya. Iya, ya gitu. Berarti ini udah 5 tahun ya, 5 tahun ya tiap tahun ada SK. Ibaratnya pencalonan presiden Pak Kayim menang terus ini. Wah, Selama kalau 5 yang tahun. namanya KYM itu ya Mas ya. Iya. Kayaknya yang daftar langka Mas. Soalnya ini masalah keikhlasan kayak gitu. Nggak ada apa dari hati lah kayak gitu dari hati ya. Nggak ada. Ada apa bahasanya? Kualifikasi enggak khusus untuk misal seseorang pengen jadi Kayim, standar apa yang harus dimiliki seorang Kayim gitu? Ada enggak? Hmm. Misal kayak orang biasa pengen jadi Kayim atau harus punya apa harus jadi Kayim gitu. Biasanya seperti apa Pak Kayim? Itu apa ya? Jadi masyarakat yang memilih Mas. Masyarakat yang memilih langsung. iya, memilih langsung ya. Berarti masyarakat secara tidak langsung sudah menilai Pak Kayim ya, Iya, dan kayak ini gitu. layak menjadi seorang Heeh. Kayim. Oh. Biasanya udah terjun di ya masjid atau ya pokoknya yang bersifat keagamaan, Mas. Keagamaan. Iya, keagamaan kayak gitu. Berarti tidak ada kualifikasi khusus, misal harus pintar ngaji atau harus bersosial masyarakat atau nggak ada khusus gitu-gitu ya. Yang mengkhususkan itu masyarakat. Langsung Yang menilai masyarakat. Kalau saya menilai diri sendiri kayaknya kau Iya. Iya, Nggak ini ya. Kalau Iya. yang menilai kan pasti masyarakat iya, ya. menilai masyarakat lah kayak gitu. Berarti secara tidak langsung peran Kayim itu sangat penting ya Pak Kayim di suatu desa ya. Saya kira penting sekali Mas, karena dari apa negara kita aja sila satu kan ketuhanan yang maha esa lah ya. Iya. Di setiap desa, di setiap apa kecamatan, kabupaten itu kan ya yang namanya orang beragama itu semua di Indonesia kayaknya beragama lah orangnya ya. Iya. Dan Indonesia pun terdiri dari banyak sekali agama ya, termasuk agama yang mayoritas yang saya peluk agama Islam kayak gitu. Tapi pernah nggak kejadian Pak Kayim? Misal berarti kan setiap desa itu pasti ada Kayimnya. Mm-mm. Misal pernah nggak kejadian Pak Kayim ditarik sama desa lain untuk bertugas di sana, tapi padahal bukan bertempatnya bukan di desa sana. Pernah nggak seperti itu kejadian? Kalau itu belum pernah Mas, saya belum pernah ditugaskan ke luar desa atau luar daerah kayak gitu. Berkaca dari daerah saya sendiri, itu satu desa aja udah ada 4 kayem ya, 4 kayem. Satu desa ada 4 Kayim. Iya, satu kadus itu ada 1 kayem kayak gitu. Iya, 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 Jadi apa tugasnya kan nggak cuman pemula saraan jenazah tok ya. Jadi ada tugas-tugas lainnya di malam hari, pokoknya hubungannya dengan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik yang bersifat keagamaan. Nggak pernah berarti ya. Iya. Lalu pernah Pak Kayim ketika mengelola suatu kegiatan itu apakah dikelola sendiri atau ada
timnya atau seperti apa Pak Kayim biasanya? Kalau misal kayak pengajian atau tahlilan itu biasanya ngurusnya sendiri atau memang ada tim khusus untuk itu? Kalau itu sebenarnya nggak ada tim, cuman tingkatnya kepedulian sosial dan tingkat keikhlasan. Kalau di sini alhamdulillah semuanya kompak di Maja Tengah ya. Kalau tiap ada orang mendapat musibah itu pasti Langsung tergerak. secara ya otomatis masyarakat langsung tergerak untuk membantu dan kerjasama untuk penanganan musibah itu. Itu yang apa namanya? Yang kita harapkan ya ketika ada soal kematian Mm-mm. bukan hanya diserahkan ke Kayum saja, tapi Iya. itu memang tugas masyarakat di Iya. situ ya. Heeh. Maksudnya tidak menitik beratkan kepada Pak Kayim itu, malah bagus itu Pak. Iya betul. Contoh saja untuk apa proses menyucikan mayat kayak gitu kan udah di sini kan udah itulah semua bisa kayaknya ya. Soalnya apa sosialisasi gencar kayak gitu tiap orang bisa melakukan dan lebih afdol. Lebih afdol kan kalau ada seorang meninggal yang mensucikan itu dari pihak keluarga, bukan Pak Kayim kayak gitu. Pak Kayim cuman membantu dan apa ya mengarahkan kayak gitu. Mbok ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Selain sebagai Kayim kan tokoh keagamaan ya. Selain sebagai tokoh keagamaan, apakah Pak Kayim pernah berperan di bidang sosial? Paling di organisasi mas. Di organisasi. Di organisasi. Contohnya apa itu Pak Kayim? Ya kegiatan pemuda. Muda. Oh masih Iya. aktif kegiatan pemuda? Ya sekarang udah enggak ya. Sudah enggak dianggap muda ya. Dulu. Dulu ya. Iya. Tapi jiwanya masih Iya. muda ya. Masih seumuran jenengan. Harus dong. Iya. Jiwanya harus muda terus Pak Kayim. Ketika di suatu masalah tadi menyambung yang sosial, apakah peran Kayim itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah sosial seperti itu Pak Kayim? Ya kalau masyarakat memandang dia itu sosok yang dipercaya, sosok yang dituakan, insya Allah itu berpengaruh mas. Iya. Kadang ada seorang yang apa istilahnya minta pertimbangan, minta apa perdamaian kayak gitu, didamaikan. Oh datangnya ke Pak Kayim? Ada juga kayak gitu. Kalau Jadi, ada pertengkaran keluarga datangnya ke Pak Kayim nggak? yang Itu masalah juga Pak Kayim. masalah juga itu. Pernah nggak itu? Ya pernah ya. Saya pernah mengalami dan Selesai nggak masalahnya? saya kan apa ya istilahnya saya berusaha untuk responsif pertama lah ya respon yang aktif kayak gitu terus juga solutif lah ya kayak gitu solutif lah apa berusaha untuk mengeluarkan solusi yang baik untuk keduanya kayak gitu juga untuk saya sendiri kayak gitu kalau masalahnya seperti itu kayak gitu. Tapi itu sering terjadi nggak? Kalau yang datang ke Pak Kayim masalah keluarga minta saran itu sering terjadi nggak di desa gitu? Itu kalau ya jarang mas masih jarang ya soalnya mungkin saya masih muda apa ya. Tadi bilangnya nggak muda. Sekarang saya masih muda jadi kalau itu mungkin kan orang apa ya segan dengan orang yang lebih tua kayak gitu. Carinya yang lebih tua lagi kan kayak gitu. Lah cenderung ya cenderung saya masih muda ya masih nggak datangnya ke ya Pak Kayim ada ya? satu dua lah kayak gitu yang seumuran dengan saya atau adik saya kayak gitu. Iya. siap. Wong saya kan masih 25 mas. Kebalik.
Nah, setelah tadi mungkin ada yang datang soal permasalahan-permasalahan ya. Mm-mm. Tantangan yang menurut Pak Kayim itu pada waktu itu yang susah diselesaikan itu tantangan seperti apa waktu itu Pak Kayim? Pernah nggak? Alhamdulillah saya sih belum pernah mengalami kayak gitu Mas untuk yang sulit sekali kayak gitu. Soalnya kalau kalau dibayangkan itu ada sih umpamanya kayak mengurus jenazah yang apa hancur kayak gitu kan, itu mengerikan lah ya kayak gitu lah. Kalau lihat itu Tapi saya alhamdulillah belum pernah. belum pernah ya, alhamdulillah. Ya, semoga lancar terus ya Pak. Ya, amin amin amin. Nah, ini terakhir Pak Kayim. Sekarang kan perkembangan teknologi itu maju sekali ya. Heeh, Nah, betul. maksudnya seorang bocah SD, TK, udah megang HP gitu kan. Mm-mm. Maksudnya dilihat dari sisi sebagai Pak Kayim, apakah itu sangat berpengaruh ketika teknologi yang sangat maju ini untuk tugas seorang Kayim itu menghambat atau memang memperlancar tugas Pak Kayim dengan kemajuan teknologi yang sekarang? Insya Allah sangat membantu sekali Mas, sangat membantu sekali. Ah, Contohnya biasanya kalau yang Pak Kayim sudah pernah lakukan ketika menggunakan teknologi, contohnya ada nggak Pak Kayim? ya teknologi yang udah anu ya udah lama, tapi termasuknya dulu juga nggak ada. Mm-mm. Gampang Mas. Hmm, Adzan aja sekarang kan udah keras kan ya. iya. Orang dengar semua itu kan udah lama gitu Iya. ya. Kalau yang baru-baru ini kan kayak HP kan itu ya mungkin belum belum lama banget lah kayak gitu. Itu sangat membantu sekali Sangat Mas. membantu Ah, ya. ah. Soalnya kan kalau dulu misalnya untuk menyebarkan informasi itu kan harus ke rumah-rumah misalnya maksudnya. Iya, betul. Karena sekarang kan udah ada WA tuh bisa share-share ke grup gitu ya. Ah, ah, betul. Nah, terkait informasi-informasi. Ya, jadi begitu teman-teman sobat ngaji, sedikit tentang tugas dari Pak Kayim. Mungkin dari teman-teman sobat ngaji belum tahu apa itu Pak Kayim atau apa itu tugas-tugasnya. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau dan semoga dari teman-teman bisa paham ya terkait tugas Pak Kayim. Dan tadi menurut Pak Kayim juga tidak ada kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang Kayim. Jadi itu penilaian dari masyarakat yang mengajukan juga masyarakat dan dilantik oleh Kades Iya, betul. dan Lurah. Ya, seperti itu teman-teman dari Sobat Ngaji. Semoga bisa didapat atau diambil pelajarannya dari podcast malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.